Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilda dengan NIM 210203862202026 dari program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan materi yang pertama, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Yang ketiga, kebutuhan, maslahah, keinginan, dan utility. Yang keempat, konsumsi. Yang kelima, permintaan. Dan yang keenam adalah produksi dalam ekonomi Islam. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan materi tersebut, mari simak penjelasan berikut. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang kegiatan perekonomiannya diatur sepenuhnya oleh negara. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas bahwasanya perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis sangatlah berbeda. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yang pertama adalah kebebasan setiap individu untuk memiliki harta. Yang kedua, terjadi persaingan bebas. Mengapa demikian? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memberikan hak dan wewenang kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Dan yang ketiga adalah mementingkan diri sendiri. Mengapa demikian? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak membatasi adanya kegiatan perekonomian. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, perencanaan disusun sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Yang kedua, semua alat perekonomian dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga adalah hak milik perorangan dibatasi. Materi selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Nah, apa sih pengertian dari sistem ekonomi campuran? Jadi, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pihak swasta dan pihak pemerintah berperan aktif dalam roda perekonomian. Yang kedua, peraturan diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang ketiga, persaingan yang terjadi dalam batas yang wajar. Dan yang keempat adalah pihak swasta dan pihak pemerintah memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yang pertama adalah adanya pengakuan dari pemerintah tentang individual. Yang kedua, harga barang dapat dikendalikan dengan mudah. Dan yang ketiga adalah kemakmuran dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas utama. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi campuran diantaranya adalah pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada pihak swasta, pemerataan pendapatan yang sulit untuk diwujudkan, dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat. Materi selanjutnya adalah kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus segera dipenuhi, dan apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak tertentu. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang timbul dari hasrat atau hawa nafsu yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan semata. Maslahah adalah konsep yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah. Maslahah terbagi atas tiga, yaitu maslahah darinya, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Sedangkan utility adalah tingkat kepuasan yang diperoleh setelah mengonsumsi suatu barang maupun jasa. Materi selanjutnya yaitu konsumsi. Apa sih pengertian dari konsumsi itu? Jadi, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghilangkan nilai tambah suatu barang atau nilai guna dari suatu barang. Tujuan dari konsumsi tersendiri yaitu yang pertama menghilangkan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan, dan yang ketiga adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Materi selanjutnya yaitu permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau meminta suatu barang dalam waktu tertentu. Bunyi hukum permintaan. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Materi selanjutnya adalah produksi dalam ekonomi Islam.
Apa itu produksi dalam ekonomi Islam? Jadi dalam ekonomi Islam, produksi sama halnya dengan produksi konvensional, yaitu sama-sama memberikan atau menambah nilai guna suatu barang. Hanya saja dalam ekonomi Islam, bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi sesuatu haruslah yang sesuai dengan syariat dan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari faktor produksi. Jenis-jenis dari faktor produksi terbagi atas dua. Yang pertama adalah jenis faktor produksi tetap dan yang kedua adalah jenis faktor produksi variabel. Di mana jenis faktor produksi tetap adalah kondisi di mana jumlah barang tidak dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Sedangkan faktor produksi variabel adalah kondisi di mana jumlah barang dapat diubah dalam waktu yang relatif singkat.